Assalamualaikum Kak Kiki. Waalaikumsalam, Kak. Oke, Alhamdulillah. Selamat datang Kak Kiki di sesi private session kelas presentation dan juga communication skill malam hari ini bersama dengan Coach Edi yang sudah kita sampaikan juga ya profil beliau di grup dan sudah diinformasikan bahwa malam hari ini Kakak akan melakukan presentasi portofolio yang sudah dikirimkan di Google Drive. Kak Kiki nanti bisa langsung share screen dan durasi presentasinya adalah 10 menit. Lalu kita lanjutkan untuk feedback atau tanya jawab bersama dengan Coach Edi. Kak Kiki sudah bisa share screen kah? Belum itu. Oke, boleh dicoba lagi? Oke, siap. Sekarang jam 19.49 berarti 10 menit ya. Kita selesai di jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada Kak Kiki, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat malam, Pak Edi. Perkenalkan, saya Rizky Saraswati. Berikut saya akan mempresentasikan portofolio saya. Saya Rizky Saraswati, sarjana dari Teknik Industri dengan GPA 3,28 dan memiliki passion dalam bidang marketing dan komunikasi, serta saya memiliki eh, Oke, izin Kak, boleh sambil ini open cam biar Coach Edi bisa ngelihat nanti gesture sama mimik dalam presentasinya. Saya udah open cam itu Kak. Oh oke. Mungkin apa saya pakai tab kali ya, jadi nggak bisa atau Oh eh kayaknya ada dua akun ya, maksud dua akun ya. gimana Kak? Oke, boleh dilanjut? Ah, saya ulangi, perkenalkan saya Rizky Saraswati, sarjana Teknik Industri Universitas 11 Maret dengan GPA 3,28. Saya mempunyai fokus pada bidang marketing dan komunikasi, serta mempunyai minat saat ini dalam digital marketing. Saya mempunyai eh, keahlian dalam bidang manajemen dan analitis yang baik. Saat ini saya bekerja sebagai co-owner di CV Cakrawala, yaitu sebagai laundry garment yang berfokus pada B2B. Dan cakupan pekerjaan saya untuk eh, memeriksa, membudgeting, dan mengkoordinasikan tim. Saat ini saya sedang fokus belajar untuk digital marketing dan berikut portofolio saya. Eh, saya telah memiliki beberapa publikasi ilmiah selama saya kuliah dan saya sedang aktif belajar menulis dengan menulis beberapa artikel pada web, salah satunya di artikel SDGs dan artikel eh, Kompas. Selain itu, saya di 2024 memenangkan juara kedua dalam LinkedIn Writing Competition yang diadakan oleh Orbit. Berikut beberapa contoh eh, hasil dari tulisan saya. Selain dalam bidang menulis, karena digital marketing membutuhkan hal-hal lain untuk menunjang, maka saya juga memiliki beberapa portofolio dalam bidang desain, baik itu poster, infografis, ataupun di Instagram feed. Selain selain mengerjakan eh, selain bekerja di CV Cakrawala, saya juga aktif eh, meng- aktif mengerjakan beberapa bidang lain, yaitu saya ada usaha lain, eh, salah satunya adalah usaha collection
Dan yang satunya ini baru akan dibuka insya Allah mungkin pertengahan tahun ini, yaitu laundry kiloan. Dan berikut adalah susunan Instagram feed yang telah saya buat. Selain itu, eh, semasa kuliah saya juga pernah membuat masker kecantikan dan bekerja sama dengan beberapa call terkait untuk mempromosikan produk saya. Untuk menunjang kemampuan digital marketing, eh, pada tahun 2024 saya aktif untuk mulai belajar dengan mengikuti beberapa course. Salah satu diantaranya adalah Revoyu, Yoda, Digibos, dibimbing, dan baru saja kemarin saya menyelesaikan course. Baru saja kemarin saya menyelesaikan course dari MMB. Cukup sekian portofolio dari saya. Eh, Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Baik, terima kasih Kak Saras ya. Panggilannya Kak Rizky apa Kak Saras? Kak Kiki. Kak Kiki, oke. Mungkin tadi dari present portfolio udah bagus. Cuma tadi belum ada stressing penekanan atau call to action ajakan. Jadi yang ditawarkan itu apa? Kak Kiki sebagai provider untuk konten atau Kak Kiki melamar di satu perusahaan yang memang dibutuhkan requirement kebutuhan media grafis tadi. Jadi harus dijelaskan. Terus yang kedua, tadi belum diinformasiin kira-kira dari segi analisa SWOT, kenapa kemudian kami harus bekerja sama dengan Kak Kiki dibanding dengan teman-teman lain yang punya kualifikasi kompetensi yang sama juga gitu ya tentunya. Silakan Kak Kiki. Eh, Soalnya saya ikut program MMB ini tujuannya bukan untuk mencari pekerjaan sih Kak, murni untuk menambah skill saya. eh, karena saya lihat memang peluang digital marketing ke depannya itu akan semakin tinggi. Sedangkan saya tuh paham, saya tuh punya kekurangan untuk di bagian digital gitu. Karena memang saya apa ya, nggak terlalu into teknologi gitu. Baik, berarti clear ya dari portofolio yang tadi disampaikan. Jadi Kak Kiki punya platform yang akan diajukan terhadap mitra atau calon klien gitu ya. Uh, nah, tadi belum belum ketemu tuh informasi benefitnya apa. Kenapa kemudian klien harus menggunakan jasa Kak Kiki dibanding teman-teman yang lain, ya, dibanding kompetitor yang lain. Kalau menurut saya karena saya adalah seorang pembelajar dan dari background saya yang awalnya teknik industri, berarti saya memiliki manajemen skill dan analisis yang jauh lebih baik dibandingkan dengan orang-orang biasa. Ditambah lagi saya telah berpengalaman dalam memegang beberapa usaha sekaligus. Jadi saya rasa saya adalah paket lengkap yang yang dibutuhkan oleh klien. Baik, terima kasih Kak Kiki. Jadi Kak Kiki punya rata-rata kemampuan yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang lainnya. Nah, uh, penting untuk kita bisa memberikan evidence tambahan. Kalau tadi kan sifatnya portofolio yang kalau kita lihat background dari akademiknya kan komunikasi ya, bukan broadcasting atau bukan digital media atau bukan digital marketing gitu ya.
Nah, tentu Saya teknik industri, Kak. exactly, apalagi teknik industri kan. Jadi kalau orang pertama kali melihat Kak Kiki kan tentu dia akan mencari relevansi, benar nggak sih? Tadi Kak Kiki menyampaikan dia punya kemampuan yang lebih dalam konteks media dan lain sebagainya, tapi bila dari background kompetensi akademiknya tidak relevan. Nah, ini harus dibuktikan dengan beberapa evidence atau bukti tambahan, misalkan sertifikasi-sertifikasi yang sudah pernah diikuti, sudah pernah itu sertifikasi di bidang media, digital marketing, social media management gitu ya. Nah, ini akan memperkuat keyakinan dari calon klien kita. Overall udah cukup baik pada saat proses mengajukan ya, karena sifatnya ini adalah KTP sebagai pemilik usaha, harus lebih confidence lagi, harus lebih percaya diri sehingga calon customer melihat KTP punya kualitas dalam pelayanan gitu ya. Termasuk kalau bisa juga berikan warranty, berikan garansi misalkan pada saat klien memakai jasa sosial media untuk campaign-nya. Nah, KTP harus bisa memberikan garansi apakah konversinya akan tinggi, coverage-nya akan luas gitu ya. Ini akan menjadi salah satu daya tarik karena orang ketika mengkomparasi akan lihat mana yang menguntungkan lebih banyak untuk dia, untuk mereka gitu ya sebagai klien. Overall secara umum sudah baik. Kak Aziza, ini waktunya berapa menit lagi? Kita masih ada waktu 10 menit lagi. Oke, Eh, siap. Kak mau tanya, tapi Boleh, mungkin di luar ini boleh ya, tapi masih terkait misal apa presentasi gitu. boleh, boleh. Em, Kak, misalnya dalam proses presentasi ataupun pitching seperti ini, misalnya kita masih apa ya, masih newbie lah dalam dalam suatu bidang. Terus untuk apa ya, memasang rate yang ada itu kira-kira baiknya gimana ya? Karena kan kalau rate eh, kita kan pasti melihat rate dari kompetitor kita. Tapi kan kalau masih newbie juga eh, kita juga belum berani untuk menawarkan sesuatu yang terlalu inilah karena kan kita juga pasti masih mencari portofolio. Gimana untuk pitchingnya agar masih sesuai standar, maksudnya kita nggak boncos gitu, tapi juga bisa berjalan seiringan gitulah Kak. Oke, pertanyaannya baik sekali ya. Jadi poinnya adalah eh, Kak Kiki harus punya standar ini Kak, standar ada diagram klasmen. Jadi ada diagram kompetitor. Jadi dalam kompetitor itu berapa range harga mereka, apa layanan yang mereka berikan. Jadi nanti Kak Kiki punya punya diagram yang positioningnya itu disesuaikan. Apakah akan menyasar ke yang penting murah, tapi kuantitasnya banyak, harganya murah gitu ya, atau yang premium sekaligus gitu ya. Kalau coach coba kasih contoh, coach kasih analogi, kalau untuk produk tas ya, kan ada tas yang luxury ya, ada tas mewah gitu ya, ada tas yang biasa-biasa aja, ada tas yang murah, ada tas yang bisa banyak belinya sekali beli di Tanah Abang gitu ya. Nah, masing-masing tas itu punya segmen market gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, pasti nggak akan mungkin, misalkan salah satu, kita sebut salah satu merek 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 tas terkenal, misalkan apa yang kaki kita tahu ada Coach, ada Furla dan lain-lain gitu ya. Ketika Coach jualan gitu ya atau Furla, terus dengan di compare dengan produk tas Tanah Abang, dia akan ngerasa ini nggak, wah ini kok saya kemahalan. Begitupun yang tas Tanah Abang, akan ngerasa kemurahan nggak? Kalau dibandingin sama dua tas tadi, tentu bukan hal yang bisa di apple to apple, bisa diadu gitu ya, karena masing-masing punya segmennya, punya clusteringnya. Jadi saran coach, Kak Kiki bisa diklasifikasi, Kak Kiki akan main di segmen mana, segmen yang menengah ke atas atau segmen yang menengah ke bawah, sehingga nanti bisa menyesuaikan dengan pricing, dengan harga yang bisa disajikan. Karena jasa kelola sosmed untuk UMKM, nah ini nggak bisa mahal-mahal juga karena nggak sesuai dengan daya beli mereka. Jadi Kak Kiki bisa lakukan analisa market, bisa riset gitu ya. Dari diagram tadi, diagram kompetitor, kamu bisa bikin dari segi kualitas dan harga.
karena kualitas yang banyak tapi harganya terjangkau atau harganya lebih rendah. Nah, dari situ nanti bisa dipilih kira-kira nantinya akan masuk di ranah yang mana di antara yang banyak itu. Jadi nggak usah khawatir tentang persaingan harga, karena persaingan harga nggak relevan kalau kita punya kualitas, punya layanan, kira-kira gitu. Terus satu poin lagi, jadi kan Kak Kiki bilang, aduh aku ngerasa newbie nih coach gitu ya. Nggak usah khawatir sebetulnya, karena pada prinsipnya kalau customer itu nggak tahu kita newbie atau enggak. Tapi poinnya adalah being like a pro. Jadilah seolah-olah kamu ahli. Meskipun kamu baru newbie, tapi kalau kamu bisa seolah-olah kamu adalah orang yang sudah mampu, sudah punya pengalaman, tentu dibuktikan dong dengan cara komunikasi yang oke, portofolio yang banyak, gitu ya. Sehingga orang akan terpercaya dengan tampilan visual dan portofolio yang disajikan. Jadi nggak usah khawatir kamu baru atau lama gitu ya. Tapi kalau kamu bisa meyakinkan customer, kamu bisa menjawab semua pertanyaan customer yang relevan tentang produk yang kamu jual, maka kamu akan dipilih. Kira-kira gitu. Saya mau tanya lagi. Saya tuh pernah jadi semacam pitching tapi langsung berbarengan beberapa vendor sekaligus. Otomatis kan kita head to head langsung di depan kan. Dan harus menonjolkan keunggulan satu sama lain benar-benar langsung head to head di depan. Batas black marketing itu tuh sebenarnya di mana ya, Coach? Maksudnya kalau kita head to Batas head apa? kayak Batas apa? batas black marketing. Maksudnya kan kalau saya kan base-nya dari teknik ya. Jadi misalnya saya dari zaman kuliah saya eh, memaparkan apapun itu kan berdasarkan data dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di bidang sales dan marketing itu kan kadang ada hal-hal yang memang harus dilebih-lebihkan dari data yang ada. Cuman kalau misal pitching yang head to head seperti itu, batas antara black marketingnya itu di mana? Karena waktu pas misal berhadapan dengan vendor lain, saya kan nggak apa ya, tidak tidak mengkonfrontir dari vendor lain yang ada. Tapi ternyata eh, berlangsungnya ke belakang itu lumayan sengit lah bisa dikatakan. Jadi sebenarnya batas yang masih dikatakan cukup wajar itu kalau gimana ya? Baik, baik. Pertanyaannya bagus ya. Justru yang tadi kamu sampaikan itu relevan dengan jurusan yang kamu ambil sekarang, teknik ya. Hari ini customer itu udah pintar, udah cerdas, mereka bisa memilih, mereka bisa memfilter, mereka sudah cerdas sebagai seorang customer ya. Nah, semakin banyak kita bisa menyajikan data, fakta, mereka akan memilih kita. Jadi kalau tadi kamu bilang black marketing atau black campaign gitu, atau apa namanya overclaim gitu ya, too much lebay gitu ya, secara psikologis customer bisa lihat misalkan kita seorang pemilik platform pengelola sosial media, kita tawarin terus kita bilang, oh ini kita ada banyak sekali followers yang dalam satu hari bisa nembus 1 juta followers dan lain-lain. Misalkan lebay itu mas ya, kita bisa lihat aja ada evidence-nya nggak, ada buktinya nggak, bisa dilihat nggak frameworknya seperti apa sampai bisa menuju 1 juta followers tadi. Nah, pasti mereka nggak bisa menjawab nih beberapa platform yang kamu bilang overclaim tadi ya, karena itu bisa dibuktikan, ada tracing, ada evidence-nya. Justru saya setuju kalau bisnis hari ini harus dengan data yang kuat. Adapun kemampuan marketing dalam mengkomunikasikan itu lebih ke seni, seni penyesuaian gimana orang bisa trust sama produk yang kita sajikan. Tapi based on-nya harus clear, datanya harus clear gitu ya. Apalagi yang sifatnya coverage gitu ya. Kalau kaitan dengan social media ada call to action-nya, ada konversinya berapa. Itu kan sifatnya bisa dihitung ya. Ada kuantifikasinya, bisa dikalkulasi nih ya. Kamu spending berapa, misalkan kamu ngelola iklan juga ya, Meta Ads, kamu spending berapa untuk kontennya bisa naik atau desainnya bisa diekspos banyak orang, itu kan ada pengukurannya. Jadi poinnya adalah jangan mendikotomikan, jangan membedakan antara marketing itu apakah harus selalu dilebih-lebihkan, lebay, nggak sesuai fakta. Justru dibalik, marketing yang baik adalah marketing yang honest ya, honest marketing ya, honest review gitu ya. Jadi yang memang berlandaskan kejujuran sesuai memang kualitasnya,
apa yang di deliver itu sesuai dengan yang akan didapat oleh customer gitu. Jadi kalau kalau aku sih ya sebagai coach melihat pengalaman dari beberapa pemain yang menjual produknya, batas toleransi wajarnya itu adalah dia tidak overclaim yang nggak bisa dibuktikan, dan yang kedua dia menjelek-jelekan kompetitor yang lain. Nah itu menurut menurut coach di era saat ini ya itu nggak relevan lagi, karena ketika dia menjelek-jelekan kompetitor, itu bisa jadi bumerang buat dirinya sendiri karena customer akan mencari pembanding, dia akan compare dengan sendirinya. Benar nggak sih yang dikatain, yang dibilang sama Kak Kiki kemarin, ternyata kompetitor sebelah lebih jelek gitu ya? Jangan-jangan itu cuman sensitivitas bisnis aja. Jadi yang pertama jangan overclaim, jangan too much kalau nggak ada datanya. Jadi nggak boleh ngarang di sini, nggak boleh ada pelajaran mengarang, tapi pelajaran storytelling penting. Misalkan untuk bisa customer memahami gimana sih caranya dapat konten yang akhirnya terus atau dapat produk yang bisa dibeli banyak orang. Nah itu harus ada observasinya. Oh harus dicek dulu di Google Trend, harus ada analisa produk market fit gitu ya. Jadi harus memang ada jalurnya. Jadi itu sekarang yang menjadi salah satu pendekatan yang relevan, gitu ya. Begitu Kak Kiki. Coach, mau tanya, eh, karena kan selama ini saya tuh fokusnya lebih banyak ke B2B ya. Saya tuh mau coba untuk yang menyasar ke B2C. Cuman eh saya tuh eh, gimana ya? Saya tuh bingung dengan saya mau menyasar pasar menengah menengah sedikit ke atas. Jadi bukan menengah atas, tapi menengah sedikit ke atas. Tapi menurut eh, apa ya, dari cerita teman-teman saya yang sudah masuk ke pasar B2C, itu tuh kita harus kalau menyasar pasar tuh lebih baik yang bold sekalian. Karena kalau misalnya pasarnya nanggung, pasar bawah dan pasar atas tuh sesuatu yang nggak akan bisa digabungkan. Jadi eh, lebih baik ngambil salah satu dan lebih bold untuk apa ya, membrandingnya gitu sebagai pasar yang bagian mana. Kalau menurut coach gimana? Oke, nah ini pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi ketika tadi Kak Kiki bertanya, mau yang ngambil level market yang di atas tapi nggak terlalu yang premium. Nah, itu kan bahasa yang bisa dibilang normatif ya. Jadi lebih baik Kak Kiki untuk menganalisa lebih dalam gitu ya. Bikin STP namanya. Segmentation, targeting, positioning. Jadi segmennya itu pengen ke usia berapa, background psikografi orangnya seperti apa gitu ya, karakteristik apakah UKM, apakah pekerja. Kalau ini B2C ya, kan beragam tuh karakteristik orang yang mau pakai jasanya, apakah dia punya pemilik UMKM atau dia pekerja tapi pengen punya profil sosmed yang baik gitu ya, atau kebutuhan lainnya. Nah, itu harus diklasifikasi dengan segmentasi, targeting, positioning yang baik gitu ya. Sehingga nanti Kak Kiki bisa menentukan mana kira-kira level yang sesuai dengan daya belinya. Karena kalau yang misalkan mau ambil yang paling yang di bawah level up, tapi kalau dia nggak punya daya beli atau dia terlalu 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 picky ya, terlalu banyak permintaannya, sementara revisi dan lain-lain, brainstorming itu memakan waktu yang lama dan sebetulnya melelahkan gitu ya. Lebih baik ambil yang segmennya langsung aja sekalian up, misalkan yang dia nggak terlalu banyak permintaan tapi sudah sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Kadang-kadang psikologis orang mau bayar murah tapi dia rewel, dia minta banyak, revisinya terlalu ribet gitu ya, karena dia nggak memahami produk yang dijual, layanan seperti apa. Jadi dia maunya banyak tapi nggak mau spending banyak, nggak mau keluar budget lebih banyak gitu. Terima kasih coach atas masukannya. Eh, Sama-sama Kak Kiki, semoga nanti bisa diskusi lagi di lain kesempatan ya. Kita foto bersama dulu boleh, oh ya, Miss siap. Anjela? Oke, boleh. Saya izin screenshot ya. 3, 2, 1.
Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Kak Kiki sudah presentasi. Semoga sharing dari Coach Edi bermanfaat dan bisa lebih meningkatkan kemampuan presentasi dan juga komunikasi Kak Kiki yang bisa bermanfaat ke depannya gitu ya. eh Setelah ini Kak Kiki bisa meninggalkan ruang Zoom. Nanti kita lanjutkan lagi di grup WhatsApp ya untuk diskusi-diskusinya. Terima kasih Kak Kiki. Assalamualaikum. Eh, eh, Halo? Halo? Oke, Miss Aziza, kalau evaluasi dari yang pertama tadi gimana kira-kira? Apa dikasih informasi dulu, misalkan 1 menit lagi habis gitu? Oh iya, boleh, Karena boleh. ini lewat 10 menit nggak sih? Kalau kalau maksimal 20 menit, dia tadi sampai 25 menit, sampai, kan mulai tadi jam dua 19.45 empat tuh. sembilan. Ini 20.15, setengah jam, hampir setengah jam kan? Oh iya, tadi dia mulai presentasi 24.9, 20.50, lebih 4 menit sih Coach tadi. Hmm. Nanti saya coba Oh dengar. oke, siap. Yang penting biar yang setelahnya nggak kelamaan kan, takut yang paling akhir takut kemalaman kasihan. Iya, iya, siap-siap. Oke, lanjut ya Coach. Halo, Assalamualaikum. Kak Nadita. Halo, iya Kak. Oke, sudah bisa diaktifkan kameranya? Oke, wah, alhamdulillah. Selamat datang Kak Nandita di private class presentation dan communication skill bersama dengan Coach Edi malam hari ini. Kak Nadita akan melakukan presentasi portofolio yang sudah disiapkan. Nanti lalu akan dibahas ya, diberikan feedback oleh Coach Edi secara langsung. Untuk durasi presentasinya maksimal adalah 10 menit dan nanti kita lanjutkan dengan pemberian feedback selama kurang lebih 10 menit. Sudah bisa share screen, Kak Nadita? Siap, saya coba dulu ya Kak. Oke, Mohon oke. maaf, apakah sudah terlihat Kak? Sudah terlihat. Oke. Eh, Sudah kita mulai berarti bisa selesai maksimal di 20.26 ya. Kepada Kak Nadita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio yang saya miliki sebagai admin. Baik, perkenalkan sebelumnya, nama saya Nadita Hilwina. Saya berasal dari Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di sini saya tertarik untuk Di sini saya tertarik untuk melamar di bidang admin. Berikut saya paparkan portofolio yang telah saya lampirkan. Baik, agenda presentasinya yaitu tentang saya, riwayat pendidikan, keterampilan pribadi, pengalaman kerja, proyek-proyek yang telah saya lakukan selama beberapa bulan terakhir. Yaitu tentang saya sebagai seorang administrator, saya memiliki ketertarikan mendalam dalam membangun digital branding dan marketing yang efektif dan efisien. Memiliki segudang pengalaman di berbagai media sosial dan juga marketplace. Nah, riwayat pendidikan yang telah saya tempuh, yang pertama S1 di bidang bahasa dan sastra Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Lalu
Sekarang saya sedang menempuh pendidikan S2 di jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang juga, dimulai dari tahun 2023 sampai dengan saat ini. Lalu, pendidikan nonformal yang pernah saya emban yaitu di Muslim Millennial Bootcamp pada Institut Kemandirian tahun 2024 dari bulan September sampai dengan dari bulan November sampai Desember. Baik, keterampilan yang saya miliki, yang pertama terampil dalam mengoperasikan Microsoft Office dan fitur-fitur media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Lalu, mampu mengatur prioritas dan menyelesaikan proyek tepat waktu. Yang ketiga, cepat beradaptasi dengan teknologi baru dan juga perubahan. Dan yang terakhir, dapat berkolaborasi dengan baik dalam sebuah tim. Kemudian, pengalaman apa saja yang pernah saya lakukan, yaitu pengalaman kerja sebagai admin pada tahun 2023 sampai dengan sekarang, yaitu menghandle akun media sosial dan akun e-commerce, membuat caption untuk postingan, dan membuat invoice penjualan offline. Dan juga membantu staf admin menyimpan segala dokumen, data, dan segala urusan administrasi perusahaan. Yang selanjutnya itu di bidang marketing pada tahun 2023 sampai dengan 2024. Yang pertama, membuat kreatif desain dan mengelola serta mengoptimalkan periklanan kampanye di platform Meta, mengelola dan mengembangkan platform dagang Shopee dan TikTok, melakukan live streaming jual produk. Yang pertama adalah sebagai admin sosial media dan e-commerce pada tahun 2024 sampai dengan sekarang, yang mana klien di sini adalah Alan Kaglem. Nah, tugasnya sebagai seseorang yang menghandle akun Instagram dan akun e-commerce Shopee dari Alan Kaglem, membuat caption untuk postingan di Instagram, dan juga membuat invoice penjualan secara offline. Selanjutnya, yaitu sebagai Meta S eksekutif, klien Cemilanta pada tahun 2024, yang mana saya di sini bertugas sebagai kreatif desain dan juga mengelola serta mengoptimalkan periklanan kampanye di platform Meta, yang mana waktu itu ada kegiatan mini project dari Muslim Millennial Bootcamp, dan saya kebagian sebagai kreatif desain dan juga membantu mengoptimalkan periklanan di Meta, seperti itu, khususnya di Facebook. Selanjutnya, sebagai admin dan marketing eksekutif pada tahun 2023, klien PT Literindo Berkah Karya, tugas saya adalah membantu staf admin menyimpan segala dokumen, data, dan segala urusan administrasi yang menjadi kepentingan perusahaan, mengelola dan mengembangkan platform dagang Shopee dan TikTok, serta melakukan live streaming jual produk. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, beberapa pengalaman kerja dan juga hal-hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadita atas presentasinya. Setelah ini kita lanjutkan feedback dari Coach Edi kepada Coach SD. Dipersilahkan. Panggilannya Kak Dita ya? Apakah Wina? Kak Dita. Oke, Kak Dita. Nah ini menarik sekali ya, karena Kak Dita punya background di bidang sastra Arab ya, Lughatul Arabiyah ya. Kenapa itu nggak muncul jadi salah satu kompetensi tambahan? Karena kalau kita lihat marketplace hari ini, kalau kita lihat platform hari ini kan banyak menyasar memang yang sesuai kebutuhan dan pengalamannya kayak kita. Misalkan menyasar sektornya adalah para perusahaan-perusahaan travel haji dan umroh. Yang kedua, perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan jual beli atau eksportir importir di daerah Arab misalkan gitu ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu eh, kualifikasi yang admin lain nggak milikin gitu ya. Jadi jangan kemudian, oh ini kayaknya nggak relevan deh sama studi yang sekarang sedang digeluti gitu. Justru gimana caranya studi hari ini dijadikan kompetensi tambahan sehingga admin lain nggak punya kemampuan itu, gitu ya. Terlepas dengan kemampuan
ChatGPT atau ada bilingual Google Translate pakai bahasa Arab, pasti Kak Dita akan punya pengalaman lebih, experience yang lebih mendalam. Apalagi admin kan dituntut untuk fast respon, ya. Ketika menjelaskan bahkan tidak hanya dalam bentuk teks kan, bisa dengan voice note juga, pasti akan memudahkan customer apabila kemampuan bahasa Arab dari Kak Dita bisa dieksplorasi di situ. Nah, Kak Dita sudah punya pengalaman belum handle admin atau jadi punya kemampuan ngelola sosmed yang kaitannya produk-produk yang dibutuhkan kemampuan bahasa Arab? Kebetulan sejauh ini belum ada coach. Oke, nah itu menarik sekali sebetulnya. Bahkan posisinya adalah nanti Kak Dita kan hari ini bisa bekerja remote ya, dengan program di MMB ini kan Kak Dita lokasinya tidak satu lokasi dengan misalnya juga dengan coach, tapi kita bisa berinteraksi langsung. Nah, jangan-jangan ini bisa jadi peluang ya, portofolio ini Kak Dita bisa buat dalam format bahasa Arab gitu ya. Lalu Kak Dita cari perusahaan-perusahaan yang segmennya itu Arab, Dubai dan lain sebagainya. Lalu Kak Dita offer, berikan penawaran untuk dibantu admin jarak jauh. Karena kan admin kerjanya simpel kan? Kerjanya simpel. Karena ini sudah banyak beberapa teman-teman yang punya pengalaman yang sama, handle project di Amerika Serikat, di UK gitu ya, dengan kemampuan bahasa Inggris yang fluent gitu ya. Nah ini kan Kak Dita punya pengalaman yang oke ya, dari segi pengaplikasian tata bahasa di bahasa Arab. Jadi Coach rasa ini bisa jadi salah satu keunggulan yang tidak dimiliki yang teman-teman yang lain gitu. Coba, Coach mau coba challenge ya. Misalkan, uh, apa produk atau marketplace yang sudah pernah di-handle oleh Kak Dita sebelumnya? Fashion kah? Baju muslimah atau apa? Kalau sejauh ini yang pernah saya handle yaitu di bidang fashion, coach, khususnya di hijab. Oke, cocok. Sekarang kita lakukan simulasi ya. Misalkan di sini Miss Aziza ini adalah uh, orang dari Iran ya, orang dari luar, dari Jazirah Arab. Dia pengen beli dengan kuantitas yang banyak karena mau beli impor gitu ya, mau impor dari, sorry, mau ekspor gitu ya, sehingga dihadirkan produk Indonesia ke Iran karena produk Indonesia lebih lebih banyak variannya, lebih murah, lalu dijual kembali di Iran. Bisa jelaskan ke Miss Aziza dalam bahasa Arab ya, dengan produk yang tadi kamu eh, pernah jual hijab ya, kamu jual hijab apa aja, range-nya berapa harganya, cocok untuk segmen usia apa, remaja kah atau ibu-ibu atau lansia gitu ya. Coba kamu yakinkan Miss Aziza untuk beli produknya di perusahaan yang kamu menjadi admin di dalamnya. Baik, Bisa? terima kasih Oke. atas kesempatannya, coach. Tapi kebetulan nih ya, bahasa Arab saya sebenarnya kurang terlalu bagus di takalumnya. Kalau untuk secara tertulis insya Allah bisa, tapi kalau secara lisan, kalau eh, secara langsung seperti ini kurang kurang coach. Jadi gimana Oke, coach? oke, fine, fine, oke. Nah, ini salah satu, sebenarnya kan kalau misalnya kita di belajar komunikasi ya, kalau udah mempelajari e-learning yang disiapkan suplemen tentang communication and negotiation sebetulnya, Dita punya kemampuan di bahasa Arab meskipun tadi hanya di tulisan gitu ya. Sebelum orang menulis kan dia menarasikan ya, sesuatu orang tuh nggak mungkin bisa menulis kalau dia nggak pernah membaca informasi, lalu dia at least pada saat dia membaca kan dia melafalkan gitu ya, dia melisankan, entah itu baca di dalam hati atau dengan suara nyaring gitu ya. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah uh, Dita bisa coba mulai punya kemampuan berbicara dengan orang-orang yang punya kemampuan bahasa Arab, membiasakan diri ya, membiasakan diri kamu kalau ketemu orang, apalagi mungkin dekat di lingkungan pesantren atau di kampus sendiri di UIN memang banyak mahasiswa asing, mahasiswa dari luar yang kuliah di sana gitu ya, biasa banyak tuh dari Somalia atau dari beberapa negara lain, Malaysia. Nah kamu bisa ajak, karena saya dulu juga dari UIN tapi UIN Jakarta, UIN Syarif ya, jadi banyak mahasiswa dari Libya, dari Jazirah Arab yang dia dapat beasiswa kuliah di UIN. Nah itu bisa kita jadikan teman diskusi. Bahkan dulu pada saat coach berkesempatan satu asrama bareng, ada mahasiswa dari Rusia, dari Vietnam. Jadi kita menggunakan bahasa Inggris dan Arab untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi itu bisa digunakan untuk mempertajam kemampuan presentasi, sehingga
semakin punya kepercayaan diri ya. Jadi kalau di sini coach melihatnya adalah di antara banyak admin yang lain, nggak banyak mereka yang punya kemampuan bahasa Arab. Poinnya itu. Kalau kamu mau fokus ya udahlah coach, pakai bahasa Indonesia aja, it's okay. Tapi kamu melewatkan peluang yang lebih besar, ya, peluang yang lebih besar karena sedikit pemainnya di situ, gitu ya. Dan nggak banyak orang yang punya kemampuan itu. Jadi kamu punya skill di atas rata-rata yang tidak dimiliki orang lain. Jadi kamu punya kemampuan bilingual ya, atau trilingual, kamu bisa bahasa Inggris juga, itu baik baik sekali, gitu ya. Oke, kalau tadi overall itu bisa kamu explore lagi. Kalau kamu punya deck dalam beberapa bahasa itu akan lebih baik. So far pengalaman yang tadi kamu sudah munculkan, satu saran coach ya, berikan contoh portofolio yang itu menunjukkan prestasi dan kompetensi kamu. Misalkan pada saat kamu ngelola marketplace, kamu pernah dapat closingan berapa sih paling besar? 500 juta, pernah nggak? Atau belasan juta rupiah? Nah, itu dimunculkan dalam bentuk data. Jadi selama saya jadi admin, saya berhasil mengkonversi leads yang masuk, potensi klien, dari 100 klien yang masuk, saya bisa mengkonversi 90-nya itu pasti beli. Nah, itu adalah prestasi kamu, yang nggak dimiliki semua admin. Jadi, selain kamu menjelaskan pengalaman-pengalaman kamu mengelola sosmed, marketplace, tapi tadi belum muncul tuh. Selain hasil dari mengelola itu, apa yang bisa kamu kontribusikan terhadap pemilik marketplace atau perusahaan fashion muslim tadi gitu ya. Jadi harus dimunculkan. Kamu bisa mengkonversi berapa banyak calon customer, kamu bisa zero mistake misalkan, atau kamu mendapatkan review paling banyak, rating bintang 5 dibanding admin-admin yang lain. Nah, itu harus dimunculkan. Karena orang akan trust, orang akan percaya melihat fakta. Kalau kamu cerita, siapa bisa garansi yang kamu ucapkan itu betul? Tapi kalau kamu menyampaikan ditambah dengan sajian data, ini datanya Kak, ini dashboard marketplace pada bulan Januari ada 100 juta yang closing dan itu 70%-nya adalah adminnya saya yang kelola. Gitu. Jadi orang tuh percaya, oh iya ya, ternyata ketika dikelola sama Kak Dita bisa berhasil mengkonversi calon customer menjadi pembeli. Gitu. Jadi itu bisa kamu tambahkan lagi. Atau Kak Dita ada yang mau ditanyain di sini? 5 menit lagi waktunya. Silakan. Oh, baik, Coach. Mungkin selain kayak prestasi dan juga data-data yang pernah kita lakukan, apalagi Coach kira-kira yang perlu ditampilkan dalam sebuah portofolio? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, Coach akan memberikan analoginya begini. Jadi orang itu punya kompetensi, keahlian, harus dibuktikan dengan prestasi. Misalkan, kalau Coach ini memperkenalkan Coach adalah seorang penulis, ya, berarti Coach punya kompetensi menulis. Nah, harus dibuktikan dengan reputasi. Reputasi itu apa yang membuat orang lain percaya kalau Coach penulis. Kira-kira kalau penulis reputasinya apa? Pernah menerbitkan buku misalnya atau menerbitkan Coach, jurnal? betul. Betul, exactly. Jadi harus punya karya, harus punya buku. Jadi coach bilang coach adalah seorang penulis, maka harus punya reputasi. Apa yang membuat orang trust dengan reputasi kita, yaitu kita punya karya buku. Nah, kompetensi sudah, reputasi sudah. Yang ketiga, harus punya prestasi. Jadi banyak orang yang jago nulis, banyak orang juga yang nerbitin buku. Tapi sedikit mereka yang best seller, gitu ya. Itu adalah prestasi. Sedikit mereka yang pada saat penerbitan laku 1.000 eksemplar dalam 1 menit misalkan gitu ya. Kalaupun itu nggak best seller, tapi dia bisa menjual waktu tercepat hanya dalam waktu 2 menit sold out misalkan gitu. Nah, kamu bisa cari kalau kamu sebagai admin kompetensi kamu apa aja selain yang tadi sudah disebutkan ya. Kamu bisa tambahkan kemampuan bahasa yang bilingual tadi misalkan. Dan kemudian apa wujudnya, reputasinya apa? Misalkan tadi ratingnya kamu tuh punya list rating yang lengkap, kamu punya database customer yang baik, kamu punya kemampuan customer relation yang oke gitu ya. Kamu punya database itu gitu ya. Terus yang terakhir prestasinya apa? Oh, kamu kamu misalkan live 2 hari 2 malam tanpa tidur misalkan ya. Kan sekarang orang lagi banyak tuh yang live live shopping. Nah, kamu bisa melakukan itu misalkan ya.
Eh, kamu pernah melakukan itu, which is misalkan satu kali ya. Ya kalau perempuan kan ada halangan ya, jadi kamu nggak usah khawatir. Kalau nanti sholatnya gimana ya? Kamu ada waktu istirahatnya segala macam, kamu bisa disesuaikan. Intinya kamu pernah live 2 hari misalkan tanpa putus dan bisa menghasilkan berapa banyak rupiah. Nah itu menjadi prestasi yang bisa kamu munculkan sehingga orang itu tertarik. Oh iya, ya, kayaknya Kak Dita punya pengalaman ya di bidang pengelolaan marketplace maupun admin sosmed. Kayaknya aku mau deh kerja sama Kak Dita. Dan di posisi itu Kak Dita harus punya daya tawar. Kalau ada 5 brand yang pengen minta Kak Dita jadi admin, gimana Kak Dita milihnya? Kak Dita kan melihat apa? Mungkin saya akan melihat mana yang paling relevan dengan pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan gitu, Coach. Oke, selain pengalaman, apa lagi? Yang kedua, pendapatan, salary, atau bagi hasil jadi hal yang penting nggak? Salary mungkin bisa juga. Oke, apalagi yang ketiga apa? Jarak misalkan, kamu pengen yang dekat dengan kamu tempat tinggal sekarang dan lain-lain. Mungkin kalau untuk sekarang lebih ke WFH sih, Coach. WFH, Cari yang oke. WFH seperti itu. Baik. Nah, intinya kamu sudah bisa memfilter kalau ada banyak requirement atau permintaan. Kira-kira begitu. Oke. Mau ditanyakan? Atau waktunya masih ada, Kak Ziza? Waktunya masih ada 1 menit lagi, masih ada pertanyaan dari Kanadita. Ya mungkin cukup itu dulu, Coach, untuk saat ini. Ya, Kak Dita, terima kasih. Nanti misal ada pertanyaan, mungkin nanti boleh misalnya Ziza, Coach bisa di-invite ke grup WhatsApp, tapi setelah program hari ini dan besok selesai gitu ya. Sehingga nanti mungkin beberapa teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut, itu bisa. Oke, siap, Coach. Oke, Kalau baik. begitu kita foto bersama terlebih dahulu. Kak Dita, boleh? Yes. Oke, saya izin screenshot ya. 3, 2, 1. Oke, mantap. Siap. Terima kasih banyak Kak Nadita atas Terima presentasinya kasih. hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap semangat dalam meniti karir ke depan. Kak Nadita sudah bisa meninggalkan ruang Zoom ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak dan Coach Edi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bentar ya Coach, yang ketiga belum gabung di Zoom. Ya, aman. Oh oke. Riza ini ternyata Kak Afwan ya. Saya pikir tadi siapa. Jadi saya kira Kak Afwan belum gabung. Salah. Oke, siap-siap. Iya, iya, iya. Oke, baik. Pakai ini pakai laptop adek kak. Oh, oke, siap-siap. Baik, Kak Afwan, terima kasih atas kehadirannya di sesi presentation dan communication skill malam hari ini. Kak Afwan punya waktu 10 menit untuk presentasi portofolio yang sudah disiapkan. Nanti akan ada feedback dari Coach Edi kurang lebih 10 menit. Kita bisa mulai, Kak Afwan? Baik kak. Oke, siap. Boleh silakan share screen ya. Sudah tampil belum kak? Oke, sudah. Kita mulai di 20.37, berarti bisa selesai presentasi maksimal di 20.47 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada Kak Afwan, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak kepada Kang Edi apa Mas Edi panggilnya nih.
Mas Edi boleh. Mas Edi dan Kak Azizah yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa belajar menimba ilmu. Untuk saya pribadi, sebetulnya hal yang masih awam ya di dunia apa nih bahasanya administrasi kerja masih. Jadi mohon bimbingannya nih. Jadi terkait portofolio pribadi, memang concernnya selama kurang lebih 10 tahun ini adalah di bidang pendidikan. Sehingga apa yang dicantumkan adalah uh, goals-nya mudah-mudahan bisa terus mengabdi di lembaga pendidikan. Khususnya yang mudah-mudahan bisa skalanya go internasional ya mudah-mudahan. Jadi yang pertama, perkenalkan saya Afwan Rasyadi. Ini selayang pandang tentang saya, yang dimana saya ambil 9 tahun ke belakang adalah tempat pengabdian terakhir sebelum sekarang posisinya hijrah pulang kampung. Di, jadi 9 tahun saya bekerja di sebuah pesantren di daerah Gunung Sindur, Bogor. Kemudian untuk background pendidikan pribadi, Alhamdulillah alumni Latansa di daerah Banten untuk SMP SMA dan kampusnya selesai di Institut Sahid ya di daerah Bogor. Kemudian untuk keterampilan sedikit sebetulnya. Yang pertama public speaking karena ngajar ya jadi senang ngomong. Kemudian yang kedua writing. Nah, ini dunia baru juga sebetulnya. Masih perlu banyak belajar. Ada beberapa proyek tulisan yang kita kerjakan bersama tim ya, khususnya di bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah kreator. Nah, ini bagian daripada kontribusi yang alhamdulillah didapatkan dari teman-teman Institut Kemandirian nih, memfasilitasi pelatihan-pelatihan menjadi konten kreator dan video editor waktu bulan Agustus sampai terakhir kemarin bulan Desember di bootcamp ini. Nah, ini sedikit tentang sertifikat dari public speaking sendiri. Alhamdulillah kemarin dari Dompet Duafa bersama Cordova ya menyelenggarakan kegiatan kompetensi dai bekerja sama dengan lembaga ADAI di bulan Desember. Alhamdulillah predikatnya sangat baik. Kemudian untuk yang bootcamp ini sendiri juga alhamdulillah skorsnya 80,45. Sehingga sebetulnya tidak tahu menau untuk pemilihan serta terbaik dari Kak Aziza itu dari mana. Tapi alhamdulillah bisa ikut private session ini ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Untuk um, pengalaman kerja selama 9 tahun ke belakang itu, 3 tahun pertama mengajar di kelas sebagai guru pelajaran pesantren. Kemudian kurang lebih 6 tahun setelahnya itu fokus di kantor yayasan di bidang kurikulum, pengembangan dan pelatihan. Kemudian untuk beberapa karya yang sudah dihasilkan, nah ini sedikit tulisan tentang buku saku bahasa Arab untuk santri dan guru pesantren di tahun 2019. Kemudian ada modul bahasa yang isinya ada percakapan Arab Inggris Indonesia, kemudian teks untuk public speaking dan teks untuk conversation Arab Inggris Indonesia tahun 2022. Dan yang terakhir sedikit intermezzo tentang akun baru lahir nih, baru beberapa bulan
ke belakang proyek daripada kegiatan eh, bersama Institut Kemandirian, yaitu sebuah laman TikTok yang dalam hal ini kontennya tentang edukasi harian pernikahan dan rumah tangga. Cukup mungkin dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya Kak Aziza dan Mas Edi. Mohon arahan dan bimbingannya. Oke, baik. Eh, Terima kasih atas presentasinya, Kak Afwan. Eh, apakah kita lanjut untuk feedback dari Coach Edi? Dipersilahkan. Siap. Terima kasih Mas Afwan. Ya, bagus banget tadi presentasinya. Um, jadi dari portofolio tadi sebetulnya harus jelas dulu Mas Afwan itu akan masuk fit in di posisi apa? Apakah admin, apakah social media management gitu ya. Sehingga di antara banyak portofolio yang dimiliki tadi, dicari yang paling relevan gitu, dicari yang paling relevan dengan kebutuhan customer maupun klien kalau memang sifatnya ingin punya vendor sendiri gitu ya atau ingin bekerja dengan orang lain itu kan pilihan ya. Nah, harus dimunculkan. Nah, saya ingin tanya berarti dari kalau tadi kan sangat beragam sekali ya. Jangan-jangan dari portofolio tadi akan melamar untuk jadi guru lagi gitu ya karena pengalaman gurunya tadi boldnya itu udah 10 tahun gitu ya. Nah, kira-kira bidang apa yang ingin dituju dan portofolio mana yang paling relevan. Untuk saya sebetulnya tetap ingin mengajar sebagai passion dasar ya, basicnya ya. Namun ketika diperbantukan untuk bisa mengerjakan hal-hal yang sifatnya kurikulum administrasi bahkan tadi karya tulis, insya Allah bisa sedikit banyak membantu. Oke, nah jadi yang muncul harusnya jangan statement ingin di bidang pendidikan tadi, karena kan ruang lingkupnya adalah ingin di bidang digitalnya. Nah, justru jadikan pengalaman di bidang guru itu di skill set apa yang Mas Afwan jago. Kalau guru kan biasa bikin apa RPL gitu ya masalah ya rencana tadi dan lain-lainnya. Nah, itu yang dimunculkan. Jadi pengalaman saya membuat kurikulum pembelajaran menjadi sangat relevan untuk mendevelop kurikulum modul konten misalkan gitu untuk membangun framework konten gitu. Jadi itu Mas Afwan bukan pemain baru di bidang digital, tapi pengalaman di provinsi sebelumnya diambil mana yang paling relevan gitu ya. Misalkan tadi kan kemampuan copywriting yang bagus sebetulnya. Jadi di municipal itu saya memiliki kemampuan copywriting yang baik gitu ya. Selama itu sudah saya terapkan selama saya mengajar gitu ya. Dibuktikan dengan karya. Karya adalah buku ataupun kurikulum ataupun jurnal ataupun penelitian gitu ya. Nah, sehingga di antara banyak soft skill tadi sebagai admin atau sebagai digital talent, nah, mana yang mau dimunculkan? Kalau saya lihat kayaknya lebih banyak di kemampuan copywriting tuh itu oke banget gitu ya. Jadi ambil positioning Mas Afwan sebagai pakar copywriting gitu ya. Jadi copywriting kan kemampuan menulis bisa disesuaikan untuk kebutuhan konten rumah tangga tadi kan bikin konten tuh untuk rumah tangga itu ada frameworknya dulu nulis 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 alurnya itu alur ceritanya kan ada frame-nya dulu kan. Kalau di pendekatan broadcasting tuh ibarat ya ada nulisnya dulu deh. Ada kalau di stand up comedy itu ya dia ada nulis materinya gitu ya. Nah, itu menjadi kekuatan yang mungkin admin-admin lain nggak punya. Karena admin lain dia nggak punya pengalaman berinteraksi dengan siswa ya. Itu kan bisa menghasilkan feedback sebetulnya. Dari kurikulum yang dibuat terus disampaikan ke siswa ada feedback ya. Dan nggak semua admin pernah jadi guru dan nggak pernah bikin tadi ya, bikin RTL, bikin kurikulum gitu kan, pembelajaran. Nah, itu yang dijadikan keunggulan. Jadi saya rasa Mas Afwan bisa punya keunggulan di situ, apalagi nanti klien-kliennya adalah klien-klien sekolah, yayasan, yang orang itu masih seputar pendidikan. Mas Afwan punya pengalaman yang sangat kuat di situ. Misalkan saya punya yayasan pendidikan sekolah alam ya, aduh saya bingung nih bikin kontennya gimana yang bagusnya. Nah, Mas Afwan kayak pengalaman gurunya kuat dikombinasi dengan pengalaman yang didapatkan selama bootcamp. Nah, itu Mas Afwan punya ciri khas.
Jadi Mas Ahwan adalah copywriting di bidang pendidikan, gitu. Copywriting atau digital talent di bidang edukasi, ya, education. Nah, itu bikin aja, eh, bikin positioningnya dari sekarang sehingga memudahkan untuk bisa dilihat menjadi faktor pembeda dari admin-admin yang lain, gitu. Keren, keren banget ya. Mohon izin Boleh, bertanya, silakan. Mas. Iya, saya juga sebenarnya ngelihatnya nggak nanggung ya, nggak sekalian jadi profesi apa gitu ya, selain jadi guru ya. Gimana kalau masukannya jadi konsultan gitu, bagus kali ya? Bagus, bagus. Sebuah profesi bisa ditempuh selama punya portofolio pendukung. Termasuk saya juga pengalaman yang sama. Jadi kalau saya ketemu dengan orang lain yang dia kenal saya sebagai seorang aktivis sosial, saya akan kumpulin portofolio saya di bidang sosial. Jadi saya pendiri yayasan dan lain-lain. Hmm, Tapi kalau saya ketemu orang swasta atau bisnis, saya akan kumpulin kemampuan saya pernah punya buka bisnis gitu ya. Saya punya coffee hmm. shop, saya punya pengalaman punya industri kreatif. Jadi relevan ketika orang swasta minta tahu pengalaman saya apa, itu saya kasih tahu pengalaman sosial saya nggak relevan. Karena bukan itu yang mereka cari. Jadi ketika Mas Afwan pengen jadi konsultan, boleh, boleh banget. Hari ini kita bisa jadi apapun yang kita inginkan sebetulnya. Keluar dari kemampuan background akademik ya. Saya bukan guru. Saya ini backgroundnya adalah pertanian. Tapi saya pernah 2017 dapat penghargaan diberangkatkan sama Menteri Pendidikan bareng sama Gupres, guru-guru berprestasi. Saya dapat beasiswa ke Eropa, ke Denmark waktu itu. Gara-gara apa? Saya punya taman bacaan masyarakat, gitu ya. Nah, di sini membuktikan bahwa kemampuan akademik itu bisa jadi penunjang, tapi kemampuan soft skill sama aktivasi program, pengalaman gitu ya, yang sudah kita lakukan di lapangan, itu bisa membangun reputasi. Nah, ketika Mas Afwan ingin jadi konsultan, dibuktikan dulu dengan karya konsultannya. Misalkan Mas Afwan memberikan konsultasi gratis terhadap 10 sekolah yang tercepat, yuk siapa yuk, bisa ke sekolah atau pas kepala sekolah gitu ya, atau ketua komite, diberikan eksklusif kelas. Kenapa diberikan eksklusif kelas gratis? Buat orang yang, siapa sih orang yang mau bayar seseorang yang belum tahu track recordnya, kira-kira gitu ya. Mas Afan konsultan baru, gimana cara dapat klien? Susah, dia nggak akan percaya karena nggak ada portofolionya. Maka Mas Afan menawarkan diri, saya berikan free konsultasi gitu ya, hanya untuk 10 orang aja yang tercepat, karena saya punya pengalaman di bidang akademik. Saya adalah seorang guru 10 tahun dan sebagainya. Jadi seolah-olah kesan memberikan konsultasi gratis dari menjadi hal yang wah sayang untuk dilewatkan. Nah, ketika orang mau konsultasi gratis dengan Mas Afwan, jadikan mereka sebagai portofolio. Caranya adalah tolong tolong buat testimoni nanti setelah dapat konsultasi dari saya seperti apa gitu ya. Dan itu para kepala sekolah TK, PAUD, misalkan SD atau siapapun. Nah, itu akan menunjukkan Mas Afwan punya reputasi. Sehingga yang tadi Mas Afwan bilang pengen jadi konsultan menjadi nyata dan relevan karena sudah punya portofolio. Kalau saya tanya sekarang, portofolionya apa sebagai konsultan? Iya, Tadi di iya. slide-nya kayaknya nggak ada tuh. Sebagian Belum, besar belum. adalah guru, menciptakan karya buku. Nah, itu bisa diciptakan jadi konsultan dengan syarat Mas Afwan coba mencari relasi dan jejaring yang membutuhkan konsultan dalam setiap pengambilan keputusan mereka. Misalnya konsultan di bidang pengelolaan SDM guru atau konsultan media pembelajaran gitu ya. Jadi dipilih konsultannya di spesifiknya dengan. Siap, terima kasih, Mas. Terima kasih, Kak Aziza. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu 4 menit lagi, Kak Afwan. Atau sudah cukup? Boleh. Lebih senang ngobrol lanjut non formal sih kayaknya. Wah, Ya, nanti ada di grup WhatsApp, Karena insya Allah nanti di invite ya. Mas Edi ini mainnya udah kejauhan. oke, siap-siap. Berarti sudah cukup ya, Kak Afwan, untuk sesi malam hari ini. Oke, Kalau makasih banyak ya, Kak Aziza. baik, terima kasih banyak Kak Afwan atas presentasinya dan juga Coach Edi atas sharingnya. Kita bisa cukupkan sesi dengan Kak Afwan. Mau foto bareng dulu? Kita foto bersama dulu boleh? Ya. Boleh. Saya
Share screen ya. Screenshot maksudnya. 3, 2, 1. Oke, mantap. Baik, terima kasih banyak Kak Afwan. Masih sukses Mas Afwan. Saya, amin. Makasih banyak. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, Kak Nurina. Iya, Waalaikumsalam. Oke, boleh coba cek sound lagi Kak? Sepertinya sinyalnya kurang baik ya. Iya, Ah, Waalaikumsalam, Kak. oh, sinyal aku sepertinya. Oke, Ya, baik. Baik, Iya, sip, sip. Oke, agak. Hmm, agak putus-putus ya? Oke, sudah terdengar? Iya, Oke. ya sudah aman, Kak. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Kak Nurina atas kehadirannya malam hari ini pada sesi Private Class Presentation dan Communication Skill. Kak Nurina setelah ini bisa share screen portofolio yang sudah disiapkan. Durasinya adalah 10 menit. Silahkan dipresentasikan dan nanti akan diberikan feedback oleh Coach Edi 10 menit setelahnya. Jadi durasi maksimal kita adalah 20 menit. Kak Nurina sudah bisa share screen, boleh dicoba. Sebentar ya, Kak ya. Saya mau apa namanya? Mau buka file terlebih dahulu. Oh, oke, siap. Sudah bisa, Kak? Atau mau Hmm, bantu di share screen? sebentar, sebentar ya, Kak ya. Oke, siap. Oh, iya, saya sudah siap. Bentar ya, Kak ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik. Apakah sudah terlihat, Kak? Oke, sudah terlihat. Oke, Oke, baik. bentar. Bisa dimulai ya presentasinya bersama dengan Kak Nurina. Durasinya adalah 10 menit. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada kakak-kakak sekalian. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan, di mana saya ingin mempresentasikan dari hasil portofolio yang saya punya. Di mana portofolio ini dengan posisi MC dan moderator. Nah, di sini saya pernah melakukan MC dan moderator itu baik secara online maupun offline. Dan untuk yang ada di foto koridor ini kebetulan berada di onsite, yaitu Siola yang berada di Surabaya. Dan sedangkan yang sebelah kanan ini saya melakukan uh, MC di online, di Zoom meeting, itu dalam rangka webinar. Seperti itu.
Kemudian selanjutnya ini yang tempat yang tadi, di foto pertama yang tadi yang koridor, dan yang sebelah kiri ini adalah foto bersama saya dan teman-teman saya. Jadi ini dalam rangka acara onboarding Yestek batch 1 dan batch 2 itu jadi satu, yaitu di kegiatan Yayasan Plan International Indonesia pada hari Jumat 28 Oktober 2022. Lalu yang kedua, saya juga pernah menjadi MC, yaitu secara offline atau onsite, yaitu di Hotel Santika Premier Gubeng, yakni dalam kegiatan Yayasan Plan International Indonesia, yaitu World Intake. Di sini nih bertemu dengan alumni dan private sector partner. Lalu selanjutnya, kalau yang entrepreneurship IT ini semacam lomba, yaitu batch 1, kegiatan World Intake, Yayasan Plan International Indonesia, ini secara Zoom meeting, begitu. Lalu selanjutnya, ini yang batch 2, karena yang sebelumnya itu batch 1, ini saya diamanahkan juga menjadi MC lagi, di Entrepreneurship batch 2 World Intake, Yayasan Plan International Indonesia. Lalu saya juga diamanahkan, tetapi ini saya menjadi moderator, yaitu di sebuah kegiatan Awards Mini Project Entrepreneurship Batch 3. Jadi saya batch 1 dan batch 2 itu sebagai MC, dan batch 3 ini sebagai moderator di World Intake Yayasan Plan Internasional Indonesia. Kemudian ini yang seperti foto yang di awal-awal, yang kedua. Cuman ini lebih pertemuan minggu yang kedua. Minggu yang kedua itu berbeda lagi temanya dan judulnya, dan saya diamanahkan untuk membawakan MC di Ecolofem Legal Competency Intensive Class. Nah, ini yang foto pertama tadi, yaitu yang webinar. Nah, kemudian yang ini saya juga menjadi MC dan sekaligus moderator ya di Ecolofem webinar Preventing Conflict Between Companies and Employers is an important task of HRD dan Legal Officer. Jadi di sini saya membawakan sebuah MC dan moderator di acara webinar tersebut. Nah, kemudian saya juga ditunjuk di kegiatan Yastek, Yayasan Plan International Indonesia, menjadi talk show speaker. Jadi talk show speaker di sini saya memang pernah menjadi youth atau peserta di Yastek, dan itu saya ditunjuk untuk jadi pembicara perwakilan dari peserta batch 1. Nah, sekian dari portofolio saya dalam bidang MC dan moderator. Ya, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih presentasinya, Kak Nurina. Setelah ini bisa diberikan feedback oleh Coach Edi. Silahkan, Coach. Kasih. Berarti tadi di awal ada di informasinya adalah dari siapa? Formal, informal, atau occasion event seperti apa? Masih di mute sepertinya kan? Oh, mohon maaf, Kak. Yang masih. Jadi